Baiklah adik-adik, sesuai dengan judul maka kita akan belajar tentang suhu hari ini ya. Nah, suhu itu dari SD sudah dipelajari. Definisi suhu itu apa, Kak? Suhu adalah derajat panas dinginnya suatu benda ya. Jadi yang pertama kita bikin di sini adalah definisi. Definisi suhu ya. Definisi suhu. Dimana tadi kakak sudah jelaskan bahwa suhu itu adalah derajat panas dinginnya suatu benda. Derajat panas dinginnya suatu benda. Inilah definisi dari suhu. Nah, suhu ini bisa diukur, bisa. Makanya suhu masuk ke salah satu 7 besaran pokok ya, dari panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Masukkan ke salah satu besaran pokok. Berarti ini bisa diukur, bisa dinyatakan dengan angka, dan mempunyai satuan secara internasional. Nah, jadi kita bikin di sini ya. Berarti suhu tadi derajat panas dinginnya suatu benda yang dapat diukur. Nah ya, berarti kalau dapat diukur apa satuannya? Satuannya secara internasional ya. Secara internasional. Atau ini disebut sebagai SI. Yang dipakai untuk satuan si suhu adalah Kelvin. Kelvin. Lalu tadi suhu bisa diukur, maka alat ukur dari suhu itu apa, Kak? Alat ukur dari suhu itu adalah termometer. Nah ini ya, berarti ini poin yang pertama, ini poin yang kedua, ini poin yang ketiga. Poin yang ketiga tadi adalah alat ukur suhu. Nah, alat ukur suhu disebut siapa? Disebut ini si termometer. Nah ini ya, termometer. Lalu tadi selain satuannya Kelvin, tetapi ini dipakai juga satuan yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa satuan yang digunakan untuk suhu lagi ya, yaitu satuan lain untuk suhu. Nah, satuan lain untuk suhu. Nah, ada apa aja? Ada yang biasa dipakai derajat Celcius. Nah, ini dibaca derajat Celcius ya. Derajat Celcius. Ini biasa sekali dipakai. Tetapi secara internasional yang dipakai adalah Kelvin. Lalu selain Celcius apa lagi, Kak? Ada yang disebut sebagai derajat Reaumur. Nah, ini disebut sebagai derajat Reaumur. Kemudian ada lagi yang ketiga disebut derajat Fahrenheit. Derajat Fahrenheit. Jadi kalau misalkan kalian melihat satuannya itu bukan satuan Kelvin, tetapi dia pakai satuan Celcius, Reaumur, atau bahkan Fahrenheit, maka kita konversikan menjadi satuan Kelvin. Ya, oke. Nah, ternyata si termometer ini pun ada jenisnya, banyak jenisnya ya. Jadi kita bikin dulu di sini jenis termometer. Jenis termometer berdasarkan fungsinya dulu ya yang kita pakai, karena banyak nanti ini pembahasan tentang termometer. Berdasarkan fungsinya atau ini berdasarkan yang sering digunakan. Nah ya, yang sering digunakan. Ada termometer apa aja, Kak? Nah, dengar sini ya. Yang pertama ada disebut sebagai termometer klinis. Termometer klinis. Nah, termometer klinis ini yang bagaimana, Kak? Termometer klinis inilah termometer yang digunakan untuk mengukur suhu badan. Nah, ya. Yang misalkan kalau kita sakit dijepit di sini kan, pakai termometer digital, itulah namanya sebagai termometer klinis. Berarti untuk mengukur suhu badan. Untuk mengukur suhu badan. Nah, itu termometer klinis ya, Dekku.
Yang kedua ada apa lagi? Yang kedua ada disebut sebagai termometer dinding. Termometer dinding. Nah, ini gunanya untuk apa, Kak? Termometer dinding itu untuk mengukur suhu ruang. Ya. Jadi yang dipakai untuk mengukur suhu ruang termometer apa? Termometer dinding. Nah, ya. Untuk mengukur suhu ruang. Nah, jadi ruang ini pun ada suhunya ya. Suhu ruang. Ada lagi, Kak? Ada. Yang ketiga ada namanya termometer. Termometer maksimum. Termometer maksimum, termometer minimum. Maksimum minimum ini disebut istilahnya sebagai six Bellini. Ya, six Bellini. Nah, ini penemunya nih. Jadi guna termometer maksimum dan minimum ini apa, Kak? Termometer maksimum minimum atau disebut dengan six Bellini ini adalah mengukur suhu tertinggi pada siang hari dan suhu terendah pada malam hari. Nah, itu gunanya. Jadi kita bikin di sini untuk mengukur suhu. Untuk mengukur suhu tertinggi. Suhu tertinggi di siang hari ya. Di siang hari. Nah, lalu mengukur apa lagi? Mengukur suhu terendah. Nah, mengukur suhu terendah. Kapan? Saat malam hari. Iya, di malam hari. Ada lagi, Kak? Ada satu lagi. Jadi termometer yang keempat itu disebut sebagai termometer optik. Nah, ini apa lagi gunanya? Perhatikan ya. Termometer optik. Termometer optik ini disebut juga sebagai pirometer. Pirometer. Nah, pirometer ini apa fungsinya, Kak? Pirometer ini fungsinya adalah mengukur suhu yang sangat tinggi. Tingginya berapa, Kak? Di atas 1000 derajat Celcius. Ya, jadi kita bikin di sini mengukur suhu yang sangat tinggi. Mengukur suhu yang sangat tinggi. Nah, tingginya berapa? Tingginya ini di atas ya, lebih besar. Di atas 1000 derajat Celcius. 1000 derajat Celcius. Ini. Jadi inilah tadi pembahasan tentang suhu ya. Ini kita mulai dari dasar. Boleh anak SMP, boleh anak SD sampai anak SMA. Nanti kakak susunkan di playlist suhu dan kalor. Atau lebih rinci lagi kakak bikin khusus untuk suhu aja. Oke? Jika ada yang perlu ditanyakan, langsung aja tuliskan komentar kalian di kolom komentar dengan sopan ya adik-adik. Sampai di sini semoga Allah memberkahi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.